pemerintahan baru nanti tidak mengevaluasi ulang apa yang sudah dilakukan, jadi tidak sekedar saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya. Wah, cilaka kita. Dengan asumsi kurs berapa, Bang? Kan kursnya kira-kira nanti kecenderungannya naik apa? Itu cuma butuh kira-kira 2 tahun itu. Kalau ngegas terus, ugal-ugalannya dilanjutkan terus, jadi tidak mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi lah ya, biar soalnya Jokowi masih sekarang juga, itu membawa kita ke semakin dekat ke jurang. Khususnya 10 tahun terakhir, lebih khusus lagi tentu saja 5 tahun terakhir, dan yang terkini begitu. Nah, dalam 10 tahun, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi itu, nyaris pertumbuhan ekonomi itu anteng saja di level 5. Pada periode pertama 5, targetnya 7, ternyata cuma 5%. Periode kedua, kita hilangkanlah yang akibat COVID, kan pertumbuhannya negatif, kita hilangkan. Itu kira-kira cuma 4,7, 4,8 saja. Nah, akibatnya apa? Pengentasan kemiskinannya lambat sekali. Kemudian gagal juga menciptakan sektor formal yang lebih besar, sehingga pekerja kita itu sebagian besar di pekerja informal. Kemudian terjadi pemerosotan industri manufaktur, itu terus persisten sekali penurunannya. Padahal industri manufaktur itu penyumbang penerimaan pajak terbesar, hampir sepertiga kira-kira itu. Akibatnya juga penerimaan negara nggak naik-naik, bahkan trennya turun. Tax ratio, nisbah pajak. Jadi penerimaan pajak dibagi PDB. Kalau PDB-nya sehat kan ya pajaknya juga bagus gitu. Nah, bahkan mencapai 1 digit. 1 digit, bayangkan. Bagaimana kalau penerimaan pajaknya relatif turun, tapi maunya banyak. Kosletnya di situ. Maunya tidak terkendali kelihatannya kan. Mau kereta cepat, mau infrastruktur 2.700 km jalan tol di Sumatera. Termasuk IKN. Mau IKN. Oh segala macam, giant seawall, wah segala macam itu. Ya, nggak bisa. Syukur sunatullah. Kalau pengeluarannya meningkat tajam, sementara penerimaannya rata gitu, landai, ya sisanya ditutup dengan utang gitu. Oleh karena itulah 10 tahun pemerintahan Jokowi ini utangnya menjadi-jadi dari 2,8 kalau saya tidak salah ya, di awal pemerintahan Pak Jokowi itu 2,8 3,8 saya lupa ya. Kuadriliun, enggak triliun lagi nih Mas, kuadriliun. Kuadriliun tuh nolnya 15. Miliar kan 9 ya. Iya, 9. 9, triliun 12, kuadriliun 15. Sekarang 8,4 kuadriliun atau 8.400 atau 500 triliun rupiah. Nah, utang ini sudah mencapai kira-kira ya sekitar 39% dari PDB. Masih jauh memang dari 60% PDB. Defisit juga, defisit anggaran itu kecuali di era COVID ya, itu kan maksimum bolehnya
3%. Harus di bawah 3%. Di bawah 3%. Jadi harus di bawah 3%. Di bawah 3% saja utangnya sudah menggelembung gitu. Apatah lagi kalau defisitnya ada statement gitu dari tim Pak Prabowo mau dibawa ke 50%. Nah, kalau mau dibawa ke 50%, ya defisitnya harus di atas 3 terus setiap tahun gitu kan. Nah, menyebabkan alarm bunyi itu. Nah, alarm bunyi karena apa? Karena harus mengeluarkan surat utang yang baru, sementara bunganya tergolong sangat tinggi. Sehingga sekarang ini kira-kira bayar bunga pinjaman setiap tahun itu sudah mencapai 20% lebih dari belanja pemerintah pusat. Jadi kan ini misalnya ada 10 pos, ada pos yang naik tinggi, yang lain kan harus dikurangi. Dan tidak ada yang mau dikurangi, bahkan justru mau ditambah. Wah, kan jadi repot kan. Ya bisa saja cetak uang, tapi wah kita tahu lah akibatnya cetak uang tahun 60-an kan, inflasinya sampai 650%. Ya itu bencana lah nestapa. Artinya kita harus disiplin. Nah, disiplin inilah di era Pak Jokowi yang ditabrak ini. Ya jadi ya kalau kita punya keinginan boleh, tapi juga kita harus menghitung kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Nah, kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu tidak diutak-atik, keinginannya bertambah terus. Tanpa perencanaan yang elok, tanpa perencanaan yang proper, sehingga menimbulkan eskalasi biaya, kenaikan anggaran meleset gitu. Jadi melebihi dari rencana, korupsi di mana-mana, menyebabkan kerusakan pada BUMN. Misalnya Wika kemarin melaporkan kan rugi berapa triliun gitu, antara lain disebabkan karena kereta cepat, karena Wika kan ikut konsorsium, tanggung deh bebannya, jadi melebar kemana-mana gitu. Sebagaimana yang kita telah katakan sejak jauh hari, cara yang jelek akan menimbulkan masalah. Di IKN kita juga tidak anti pindah ibu kota, tapi caranya yang benar dong, jangan ugal-ugalan gitu. Kalau sekarang kan, wah upacara tahun ini macam-macam begitu, yang tidak ada di dalam perencanaan. Padahal bangun ibu kota itu butuh puluhan tahun. Kok dipaksakan harus upacara? Tadinya kan mau pelantikan presiden baru juga di sana. Kan semua ada hitungannya. Kan orang-orang pandai semua, orang pinter semua. Tapi orang pinter ini kok iya saja gitu. Jadi ada masalah juga di dalam budaya birokrasi. Siapa gitu. Tidak di-challenge gitu. Tidak tunjukkan ini loh Pak, konsekuensinya seperti apa gitu. Ini yang saya lihat budaya itu yang parah sekali di era Pak Jokowi, sehingga kerusakan yang terjadi di era Pak Jokowi itu terutama 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun pertama kan masih agak lumayan lah gitu ya. Masih relatif on the track, walaupun ngaconya sih udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi waktu misalnya 7%, kemudian kedua, katanya pajak mau dinaikkan 30%. Gila Pak, hitung-hitungannya dari mana? Dia senang barangkali mendengar bisikan dari orang yang tidak jelas. Katanya nih di kantong saya ada data harta orang Indonesia di luar negeri ada berapa puluh ribu triliun gitu-gitu kan. 10.000 ya? Nah
mulai dari yang begitu-begitu, kemudian makanya keluar tax amnesty kan, Ya. pengampunan pajak, hasilnya ya naik tahun itu, tahun berikutnya turun lagi gitu. Jadi fundamentalnya tidak dibenahi, karena yang seharusnya dilakukan adalah, sepatutnya dilakukan adalah sebagaimana kita menanam pohon, kita menanam bibitnya unggul, kita pelihara, kita siram, kita pupuk, kita pangkas, mana-mana yang liar, benalunya kita ambil gitu. Insya Allah kalau begitu ya hasilnya akan buah yang ranum. Tapi ini bibitnya tidak unggul, tidak dipelihara, tidak dipupuk, ya hasilnya ya seperti ini kira-kira. Kemudian kalau kita lihat beban-beban itu akan ditanggung. Jadi misalnya baru berapa bulan presiden baru nanti dilantik Oktober kan, bentar lagi kan 2025, itu ada utang yang jatuh tempo Ya. 800 triliun. 800 triliun tahun 800 triliun 2025. 2025 itu. Pokok dan bunganya. Bukan, pokok saja. Oh, pokoknya saja. Pokok jatuh tempo nih. Oh, jatuh jatuh tempo. Ya kalau bunganya ya sekitar 500-an triliun. Jatuh Jadi tempo juga. bunga. Bunga kan dibayar rutin Oh, kan. rutin ya. Nah, yang jatuh tempo itu Pokoknya. pokoknya. Nah, kalau ditambah 800, 500, 1.300 kan. 13.000. 12.000. 1.300. 1.300. 1.300 triliun. Terus presiden baru kan ingin makan bergizi. Ingin meningkatkan anggaran militer. Kira-kira 2 kali lipat lah, dari 0,7% dari PDB, produk domestik bruto, menjadi 1,5% dari produk domestik bruto. Itu lebih lagi. Jadi mungkin kebutuhan utang baru kan yang jatuh tempo itu dilunasi. Iya. Caranya gimana, Mas? Hmm. Ya dengan mengeluarkan surat utang baru. Oh. Jadi surat baru, utang baru yang dikeluarkan itu akan sangat banyak sekali dan risikonya pada laku. Estimasinya berapa, Bang? Lebih dari 1.500. 800 ya kira-kira lah ya. Nggak lebih, kira-kira. Itu belum terhitung 1.500. 1.300 dari 800 pokok yang jatuh tempo dan 500 bunga utang. Ya yang pokok jatuh tempo kan 800 itu akan dibayar 800 tadi dibayar dengan surat utang baru. Kemudian Yang 500 utang baru untuk kebutuhan nutup defisit APBN. Kan belanjanya kan naik. banyak yang baru kan. Yang baru. Yang 100 triliun itu juga dengan surat utang. Kalau bunga itu masuknya di pengeluaran pemerintah pusat yang rutin lah ya setiap tahun, yang angkanya naik terus gitu. Nah, kalau pemerintahan baru nanti tidak mengevaluasi ulang apa yang sudah dilakukan, jadi tidak sekedar saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya, wah cilaka kita. Dengan asumsi kurs berapa, Bang? Kan kursnya kira-kira nanti kecenderungannya naik apa? Itu cuma butuh kira-kira 2 tahun itu. Kalau ngegas terus, ugal-ugalannya dilanjutkan terus, jadi tidak mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi lah ya, biar soalnya Jokowi masih sekarang juga, itu membawa kita ke semakin dekat ke jurang. Jadi akibatnya nanti dari sana itu kita gagal makin berat beban utangnya, kita ngeluarkan utang baru tidak laku, kalaupun laku bunganya mahal, maka rupiah lah
taruhannya. Nah, disitulah rupiah akan tidak terkendali. Ya, sekarang memang agak membaik sedikit karena Amerikanya rencananya gitu, ada rencana untuk menurunkan suku bunga gitu ya. Nah, jadi ya tertolong semua mata uang hampir semua mata uang di dunia membaik terhadap US dollar gitu. Jadi bukan karena fundamental kita baik. Nah, kenapa rupiah fundamentalnya memburuk? Karena kan rupiah itu pasokan dolar datang dari ekspor. Harga komoditi turun. Harga batu bara turun, harga CPO turun. Jadi kan tidak sebanyak 2 tahun terakhir devisa yang kita dapat dari ekspor. Itu kan yang nopang rupiah kan. Sementara importnya naik terus. Apa yang kita tidak impor? Nih di depan ini bahan bakunya terigu 100% diimpor. Gula, nih, banyak gulanya juga kan. Gula 5 juta ton kita impor tahun lalu. 5 juta ton. Kemudian tahu tempe, nah ada di sini tahu tempe, tapi tahu tempe itu kan dari kedelai, 80% kedelai impor. Dan BBM, kan mobil penjualannya, motor ya, masih butuh bensin ada, mobil listrik sedikit lah ya. Nah, tahun lalu kita itu mengimpor kebutuhan kita itu kira-kira 1,6, produksi kita 1,6 juta barrel per hari, produksi kita cuma 600.000 barrel per hari. Jadi 1 juta celahnya itu yang harus kita impor per hari. 1 juta barrel per hari dikali katakanlah $85 per barrel. 85 juta dolar per hari. Dari total kali konsumsi 300, berapa? Dari total konsumsi berapa? 1,6 juta Ya. barrel per hari. Karena produksi minyak kita turun, konsumsinya naik gitu. Nah, semua ini kan harus dibiayai dengan falas. Nah, falasnya dari ekspor kan. Makanya turun itu ya karena account istilahnya tadi, transaksi berjalan kita sudah defisit sejak tahun lalu. Tahun ini baru 3 bulan, Januari Maret defisitnya buyung naik 1,6 miliar dolar kalau saya tidak salah. Ini baru 3 bulan pertama. Ini masih datanya bulan ya masih bulan depan ya, masih bulan depan keluar 1 semester gitu. Jadi itu yang akan dihadapi oleh presiden baru itu. Utang menumpuk, jatuh temponya besar, rupiah yang sedang agak gontai gitu, suku bunga nggak bisa diturunkan. Itu kalau kredit bisa double digit kan di sini bunganya itu. Ya makanya harus ada solusi yang tidak biasa ya. Kalau cara-caranya konvensional seperti ini ya akan berat lah. Nah, sebelum Abang kasih solusi, ini luar biasa nih, Cak Slamet ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ini bukan tidak baik-baik saja. Ini menurut beliau ini ada catatan merah ini. Pertama tadi beliau bilang tidak sesuai dengan sunatullah ini. Bahwa kebijakan Pak Jokowi ini ugal-ugalan. Ya, sudah jelas yang disampaikan beliau ini, kita masyarakat ini sudah mengalami sekarang ini. Ya, bahwa masyarakat sekarang ini menjadi bulan-bulanan ini sudah terasakan. Saudara-saudara kita yang di IKN sudah banyak tanahnya yang diseroboti dan belum dapat ganti rugi. PHK berjalan. Barang-barang sekarang mahal. Apalagi kita pajak dikejar-kejar ini, Bang. Nah, pertama ya ini kita perlu yang sebenarnya ini, Bang ya. Tingkatnya ini kalau kita di luar ini yang Abang sampaikan tidak sesuai dengan sunatullah karena kebijakan ugal-ugalan, dapatnya sedikit, kebijakannya luar biasa. Sampai Pak Luhut ini minta
defisitnya ini 600 600 triliun kalau triliun. bisa APBN-nya Prabowo itu. Nah, sampai di mana Bang? Ada orang apakah boleh kita mengatakan bahwa ekonomi kita ini sekarang kondisi kita sudah masuk jurang? Ada yang mengatakan sudah ambruk Bang. Sudah ada yang mengatakan ini sudah jebol. Kalau Bang Faisal istilahnya jebol. APBN jebol. Tingkatnya yang sebenarnya itu sampai mana Bang? Sebelum Abang cari solusi biar kita ini tahu sebelum kita ini kiamat kan harus siap ini kita Bang. Coba Bang. Ya, Deskripsinya seperti apa gitu Bang? Yang kalau kita lihat pemerintah ya bukan kita gitu. ya Pemerintah ini semua masalah ingin diselesaikan dengan jalan pintas. Tidak ada yang namanya jalan pintas itu. Ya kalau kita misalnya mau menyeberang jalan, disediakan jembatan penyeberangan, kita ndak naik capek nyeberang aja yang di kendaraan, risiko tertabraknya kan besar gitu daripada kita naik jembatan. Memang lebih cepat kalau kita plus gitu jalan pintas gitu. Contohnya Tapi apa Bang yang risiko- real Bang? Contohnya apa yang real? Contoh jalan pintas yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan itu. Bang. itu berarti super IKN ini Oh IKN. berarti super nekat itu kalau ya begitu. super nekat. Berarti bunuh diri itu Bang. Oh kalau iya, begitu, nah, Bang. makanya kita ingatkan. Yang bunuh diri rakyat apa? Loh ya, Penyelenggara Pak negara. Jokowi ya itu. Wong jalannya rame kayak begitu, dia itu yang tidak memungkinkan untuk lari kencang di situ haruslah naik ke atas atau nunggu di malam hari. Ini Ya, mau menunggu sepi dulu saya. Iya. Kalau yang mau bunuh diri Pak Jokowi tidak bawa implikasi yang lain, is okay mungkin ya. Ya dia bawa kapal besar yang namanya penduduk Indonesia yang 275 juta. Kalau dia mau mengarungi bahtera di laut lepas sana, ya sendiri aja, jangan ajak-ajak rakyat. Ya contohnya tetap seperti IKN. Iya. IKN proyeknya, wah, mau pokoknya luar biasa deh, keren. Tapi ini namanya ibu kota. Ibu kota kok mengandalkan investor asing. Itu mimpinya itu. Dia sadar bahwa kita belum mampu. Oleh karena itulah dia mengandalkan investor Investasi asing. Investor asingnya sampai sekarang nol. Tapi rencana sudah mulai dilaksanakan. Apa nih? Investor asing kan tidak bisa dipaksa. Investor dalam negeri aja yang saya baca. Paksalah Aguan, Sinarmas. Invest sana. Wah, nggak bisa, kata pengusaha-pengusaha. Ini pengusaha-pengusaha terbesar di Indonesia kan. Juga tidak mampu gitu. Risikonya besar sekali. Oke, kalau gitu. Oke. Anggap aja rugi misalnya begitu ya. Anggap saja kamu rugi atau balik modalnya lama di IKN. Tapi saya kasih konsesi. Ya. Pik, saya akan perluas, saya stempel PSN. Kalau udah PSN dapat keringanan pajak, menggusur lebih mudah. Maksudnya proyek gitu. strategis nasional, uangnya Pak, ya? tinggal dititipkan di Proyek pengadilan. strategis Bang. nasional maksudnya. PSN. PSN. Baru dikasih, baru ini, baru. 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 Selain PIK apa lagi Bang? BSD. SD. BSD. Nah, kita tahulah kedekatan. BSD kan Sinarmas ya. Iya. Yang seperti itulah. Nah kemudian belum juga. Iya. Belum juga kan. Mengundurkan diri macam-macam. Baru keluar. Baru-baru ini Kepres keluar. Hak guna bangunan. 2 abad. 190 tahun. 95 tambah 95. 190 ya kali 2. Iya. 190 tahun. Gila luar. Sebentar lagi boleh jadi saya takutnya seperti yang
Forest City di Johor itu zaman Raza itu, Tun Raza ya. Eh, orang asing boleh tinggal di sana. Oh, boleh membeli harta gitu kan, boleh membeli tanah di sana. Wah, nggak bisa begini caranya. Jadi dari awal kita udah katakan, kalau tidak pakai dana APBN, ya silahkan. Jangan pakai dana rakyat. Ya. Nah, Pak Jokowi ini kita nggak tahu, ini bangun ibu kota apa proyek properti. Kayak sepertinya proyek properti yang terlibat taipan-taipan properti semua kan. PIK dan BSD kan taipan-taipan properti di kita. Ini yang mau dia bangun proyek properti atau ibu kota. Nah itu yang namanya jalan pintas dan dikarenakan apa salah mendiagnosis. Kalau prediksi Abang, Sebentar. Iya. Saya kasih catatan ini ya Selamat. Iya, silakan Ustaz. Yang sudah banyak bertanya kepada kita, baik itu Purnawan Jenderal, ada juga jenderal yang aktif, netizen, para ulama, emak-emak militan, para pengusaha, buruh juga yang sudah masuk semuanya ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri. bagawan ekonomi hijau kita ini, tadi ini catatan merah betul. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi ini sudah fix, ini adalah bunuh diri ini. Bunuh diri politik ini. Sudah jelas ini sangat trafficnya tinggi sekali, kalau nyebrang pasti ketabrak dan itu dilakukan. Nah, ini yang terjadi, saya pikir situasi sekarang ini. Nah, sebelum ke solusi beliau, ada pertanyaan lagi nih, Abang. Ya. Ya, ini mohon maaf, Bang. Ya, ini pertanyaan Dari masyarakat. netizen ya. Ya. Nah, Pak Jokowi kan banyak orang pintar. Ada Sri Mulyani, ada ini Pak Derajat. Pintar-pintar semua itu. Yang dinasihatkan Abang kepada beliau-beliau ini kan sangat paham itu, Bang. Itu pertama. Ya. Yang kedua, masa betul-betul ini mau bancakan tadi? Seperti yang pernah disampaikan oleh Abang tadi, ini adalah bisnis properti, bancakan. Atau apakah ada yang mengkooptasi atau ada yang mengendalikan yang dikatakan berkali-kali Pak Mahfud ini akhir-akhir ini setelah beliau tidak jadi nih ya. Jadi politik kita ini dikelilingi oleh peng-peng katanya beliau ini. Nah, ini yang mana ini? Abang, kira-kira Abang. Situasi masa namanya bunuh diri ini kan ya ngerti lah, Bang. Masa enggak mengerti ini. Apalagi Abang teriak terus, Rocky Gerung teriak terus ya. Dan ramalan dia mana yang tidak terbukti mana? Terbukti semua ini sekarang ini. Kalau kereta cepat. Kalau oligarki beliau sudah speak up lama sama Jeffrey Winters. Lah ya, lah kalau kemudian dikatakan bahwa jelas oleh beliau ini sudah bunuh diri, sudah 99% Abang ya. Itu ya. Bunuh diri tadi itu ya. Pertanyaannya, saya balik nanya nih maksudnya. Apa yang membuat sosok seorang pemimpin bertindak seperti itu? Allah. Ini yang penting ini. Jawabannya luar biasa ini. Tidak langsung tapi ini semantik ini. Tingkat tinggi. Kok nekat gitu? Ya, udah tahu salah, kok nekat? Modalnya ya. cekak. Dia tidak punya partai. Dia bukan pemimpin partai. Betul. Dia bukan pengusaha besar juga, pengusaha mebel. Ya. Ya. Luar biasa. Dia tidak punya backup militer. Seperti zaman Pak Harto. Pak Harto kan Dari kalangan militer. tentara kan. Militer kan pilarnya militer, birokrasi, dan Golkar. Dia tidak punya nih tiga-tiganya. Kok nekat ya? Allah. Nah, logika psikologisnya ada sesuatu yang membuat dia seperti diuber-uber karena kesalahan dia.
Kalau dia tidak di dalam kekuasaan, dia terancam. Jadi tingkat keterancaman yang tinggi dialah yang menjadi kemungkinan besarnya, sehingga dia ingin merapatkan barisan, ingin memagari dirinya supaya ancaman-ancaman itu tidak menerkam dia. Dan karena kesalahannya udah sedemikian banyak, dana untuk memagarinya pun makin besar. Dia bukan orang kaya. Ya udahlah, dia jual negara ini kepada si pengusaha-pengusaha si oligark ini. Udah, saya kasih kamu 190 hari, 190 tahun hak guna usaha. Saya kamu kasih omnibus law untuk ini kan lisensi untuk menindas buruh. Itu kan. Udah saya kasih keringanan pajak. Tadinya bayar 25% pajak keuntungan perusahaan, sekarang 22%. 22%. Loh. Kemudian saya kasih cap PSN. Proyek strategis nasional. Ya, untuk mempermudah pengambil alihan lahan dari rakyat. Untuk memberikan tax holiday dan macam-macam. Kemudian kalau rakyat gimana, Pak? Rakyat, nggak usah dipikirkan. Bentar lagi rakyat saya tindas. Caranya gimana? Saya naikkan PPN 12%. Undang-undang memang sudah mengetuknya, tapi kan semuanya pakai legitimasi undang-undang. Sama dia, undang-undang semua. Jadi dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan yang luar biasa, ada ancamannya. Oleh karena itulah dia sedapat mungkin berupaya untuk terus berada di lingkaran kekuasaan. Karena presiden tidak bisa 2 periode, dia coba pernah. Bisa di 3 periode enggak? Disuruh kajian. Bang Yusril segala macam gitu ya. Tidak bisa ya. Ya terpaksalah anaknya. Tahu apanya lah nanti. Macam-macamnya itu. Hanya orang seperti itu. Keterancaman yang tinggi. Pertanyaannya begini, Bang. Apa enggak sudah? Apa enggak sudah ini? Apa enggak sudah ini dari Abang ini? Dalam banget ini. Iya. Dalam sekali. Silakan Ustaz Irwan Saifullah, barangkali mungkin tinggal solusinya. Ya, beliau solusinya. Tapi catatan penting gitu ya sama tadi ya. Kata beliau yang pertama tadi memang ugal-ugalan tadi itu memang era Pak Jokowi ini berbiaya besar ini. Makanya harus balik modal. Kalau bisa balik untung beliung. Tapi yang kedua adalah lagi kata beliau ini. Karena itu sudah ugal-ugalan sampai nekat bunuh diri tadi. Banyaklah di situ. Maka ini sudah diperoleh kekuasaan ini dengan banyak kebohongan, kebijakan zalim, kebijakan jahat. Maka untuk mempertahankan kalau kebijakannya itu jahat harus mempertahankan lebih jahat lagi. Harus berkesinambungan. Iya, untuk kalau diperoleh dengan bohong, maka untuk mempertahankan harus lebih bohong lagi. Nah ini kalau menurut beliau ini ya, ada 2 ini. Saya pikir mungkin sudah cukup dulu itu. Saya, ya Allah. Tapi ini sekali lagi netizen ya. Beliau ini saya tahu betul dan kita juga sudah banyak. Tidak ada yang lain kecuali kecintaan kepada negeri. Iya, betul. Ya, satu-satunya beliau ini. Hanya cinta untuk negeri ini, harus selamat negeri ini. Begitu. Saya pikir itu Cak Samad. Iya. Mau kita perpanjang kayaknya. Beliau ini. Berikutnya mungkin bicara solusi, Bang. Ya, solusi ya. Ada solusi yang paling solusi di antara transisi ini. Karena pasti side effect-nya, bukan side effect ya, efeknya pasti berimplikasi pada presiden yang baru, rejim yang baru. Sementara kalau saya melihat persoalannya sistemik kan, bukan hanya satu faktor, tetapi faktor yang saling terkait. Kalau bicara masalah fiskal ya terkait dengan moneter, satu kesatuan utuh sebagai bagian dari kebijakan ekonomi atau politik ekonomi karena sistem politik, pilihan sistem politik ekonomi. Nah, sejauh mana Abang melihat
dan memberikan satu konsep solusi terhadap apa yang mungkin harus dilakukan kalau kita bicara masalah arah ke depan Ya, Indonesia. dan mungkin saya tambahin lagi itu ya Slamet ya. Dharma Pangreon sama Pak Abang Abraham Samad mengatakan kalau negeri ini dikelola sumber daya alam ini, maka sehari selesai itu utang-utang kita. Karena barang kita ini gemari pahloh jinawi. Sebelum barang kita kirim ke luar negeri, kita jual, uang datang duluan itu bisa katanya. Nah, apakah betul seperti itu, Bang? Apakah ini omong kosong atau omon-omon saja ini, Bang? Nah, silakan. Para pemirsa, kita kedatangan tamu juga. Abang kita yang luar biasa, Bang Egy Sujana. Alhamdulillah menambah suasana dinamis. Faisal. Alhamdulillah. Saya ingat waktu training HMI. Sama-sama. HMI MPO tuh? Iya. Nggak ada dulu, belum ada. Belum ada MPA. Jadi waringin nih. Alhamdulillah kita sudah dibersamai juga oleh Bang Egy Sujana. Abang mohon permisi agak. Nah. Ya, sebentar kita selesaikan dulu perspektif dengan Bang Faisal Basri, Bang Egy untuk Sudah mulai? Sudah mulai hampir sudah banyak ini. Sudah banyak pembicaraan ini, diskusi. Abang tadi harus denger ini. Iya. Iya. Dan sampai pada satu Ini kesimpulan. live nggak tadi? Iya, live ini. Dan sampai satu kesimpulan memang tidak perlu rumah baru, tetapi penjara baru sebagaimana. Saya bikin tulisan tuh. Iya, udah baca. Iya. Udah baca ya? Iya. Silakan Bang Faisal, apa kira-kira solusi? Pertanyaannya, kalau memang banyak tawaran, Bang Abdullah Mahawa juga menyampaikan, kalau mau nyangin korupsi sebetulnya tinggal mengelola sumber daya alam secara berkedaulatan, mandiri saja. Seberapa kemungkinan itu bisa dilakukan? Ya, menurut saya yang terpenting adalah pemerintahan baru itu mengevaluasi apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Iya. Yang banyak bengkok-bengkok yang membawa kita mendekat ke jurang itu harus diputus. Jadi misalnya kalau pemerintahan baru nanti akan melanjutkan semua program Pak Jokowi yang mempercepat kita masuk jurang. Allah. Ya. Jadi putus. Evaluasi oleh yang independen, yang banyaklah orang keren gitu bisa mengevaluasi. Yang salah-salah ini yang tidak masuk akal. Ini kan perencanaan beda dengan mimpi. Mimpi masih silahkan aja dia wujudkan mimpi dia sendiri. Nah, kedua adalah berbasis kemampuan di dalam kita sendiri. Kita pernah diskusikan Mas Slamet, investasi di Indonesia itu udah gede. Sampai sekarang baru keluar 2024 ini World Investment Report. Indonesia itu top 20 sebagai penerima investasi asing. Jadi tidak pernah masalah dari segi jumlah. Kuantitas. Yang masalah adalah Kualitas. jumlahnya banyak, hasilnya sedikit. Karena tikusnya banyak banget. Oh, gitu. Jangan-jangan investasi apa untuk nyediain tikus? yang dikenal siapa? Mau saking banyaknya nggak bisa disebut satu-satu. Pasti ada rajanya, Bang. Ada tikus dia. Itu dia. Allah. Jadi korupsi, perencanaan yang buruk. Kita tahu lah semua ini. Itu problemnya investasi ya. Misalnya kereta cepat. Kereta cepat itu idenya siapa? Ide Jokowi. Dari mana Pak Jokowi punya ide itu? Waktu dia ke China. Diajak ngerasain kereta cepat. Saya juga harus punya. Gitu. Gitu aja. Padahal di dunia ini tidak ada kereta cepat jaraknya sependek Bandung. itu. Jakarta Bandung. Nah kemudian IKN, oke IKN. Tapi awalnya ingat nggak? Ini akan ada investor dari Jepang. Menyediakan dana 100 miliar dolar. Saya tidak akan menggunakan 1 sen pun dana APBN. Gitu. Dari mana? Mana ada investor membangun satu kota, semuanya tanggung jawab dia, infrastruktur dia, ya enggak mungkin. Tapi pertanyaannya, kok iya semua gitu ya? Anak buahnya tuh iya semua.
Nah sekarang kan anak buahnya udah mulai, yang tadinya anak buah dia udah mulai bicara, oh tadinya lokasinya bukan di situ. Dia, satu kota itu harus punya sumber air. Ini sumber airnya 60 kilo. Kemudian tanah lempungnya, sifat tanahnya tanah lempung gitu. Oh longsor melulu. Ya bisa pakai teknologi, ada masalah. Tapi kan jadi mahal semua Mahal sekali. gitu loh. Padahal itu tadi pendidikan kita sedang terkebelakang, kesehatan kita diakui sendiri stuntingnya masalah, makanya ada apa makan bergizi gitu-gitu kan. Udah start dari kekayaan alam kita banyak, bervariasi gitu. Kemudian kita ini negara maritim, 17.508 pulau. Ya. Nah, yang dibangun jalan tol. Ya, itu semua di laut itu tol tuh. Allah. Kenapa dibangun tol darat dulu, lautnya enggak? Karena sunatullahnya angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dari angkutan laut. Pak Jokowi udah benar di awalnya. Dia pidato sama Pak JK kan di atas kapal. Setelah itu nggak ada lagi kita dengar apa-apa gitu. Jadi nggak bisa negara ini dibangun dengan mimpi-mimpi ad hoc gitu. Malam ini saya ngimpi, besok laksanakan. Tahun ini jadi ya gitu. Nah semua iya-iya saja. Nah kenapa? Kenapa keinginan-keinginan dia mulus? Dia akuisisi dulu partai-partai. 82% kursi DPR kan dari partai pendukung pemerintah. Jadi apapun ada undang-undangnya. Lolos semua undang-undangnya. Gitu. Kalau tidak ada undang-undangnya, dia bikin perpu. Gitu kan. Bikin perpu, nanti disahkan DPR. Tidak ada perpu yang tidak disetujui kan oleh DPR. Semua jadi undang-undang. Nggak ada yang ditolak. Tidak ada yang ditolak. Nah, dari situ apa sih kekuatan kita? Ini dia. Keberagaman kita. Papua kaya dengan apa, Sumatera kaya dengan apa, Kalimantan kaya dengan apa. Sekarang mau diobrak-abrik itu Papua. Mau dibangun perkebunan tebu 2 juta hektar di Merauke. Tanpa memperhitungkan aspek antropologi, adat istiadat, sosiologi masyarakat, lingkungan, ketersediaan sumber daya manusia. Itu 46% dari total luas Merauke, Kabupaten Merauke. Dan selama ini gagal melulu karena orientasinya itu demi untuk menghasilkan swasembada gula. Karena tadi kita bilang kan 5 juta ton kita import itu. Dan menghasilkan etanol, bioetanol untuk menggantikan Pertalite. Masya Allah. Katanya mau Green City nggak pakai fosil lagi gitu kan. Jadi inkonsistensi di mana-mana. Banyak sekali. Kemudian ini libas-libas saja. Kita punya cadangan gas yang besar sekali di Masela. Besar sekali, luar biasa besar. Digonta-ganti sama Jokowi itu tanpa satu kajian. Jadi tadinya offshore. Kemudian onshore. Pak Jokowi pusing kan, anak buahnya beda-beda. Dia bilang kaji oleh lembaga bereputasi internasional yang independen. Maka dikajilah oleh Poteng International nama perusahaannya itu. Hasilnya offshore. Tapi di pidato di Kalimantan Barat beberapa waktu kemudian dia bilang onshore. Jadi kalau kapten kapal mabok tuh bayangin nasib penumpangnya seperti apa. Weng gitu. Nah inilah yang menyebabkan mual sekarang rakyat Indonesia. Mual dan muak.
tambah muak lagi kan. Nah, itu. Oke. Tapi Bang, itu Bang, Bu Sri Mulyani juga berkali-kali bilang Bang, jadi kita ini tenang saja karena pertumbuhan kita ini masih bisa 5%. Dan kita ini terus-menerus insya Allah masih lebih baik di antara negara-negara yang lain. Nah, andalan kita memang kalau pajak nanti ini kita naikkan lagi 12% akan naik pendapatan kita. Yang kedua, untuk sementara saja ini Abang, investasi biar masuk banyak, kita kasih kompensasi yang banyak gitu loh Bang. Seperti apa namanya? Kemudahan untuk mengelola konsesi, dikasih bebas pajak, dikasih HGU panjang sampai 100. 2 abad hampir. Nah, itu biar investasi ini masuk, Abang. Kalau investasi ini masuk besar, maka itu akan menguatkan stabilitas kita. Nah, yang ketiga, ya di mana nggak ada utang. Kita ini harus utang. Insya Allah tak lihat beberapa baca statement Sri Mulyani paling tidak 3 ini insya Allah kita masih bertahan ini Bang untuk situasi global yang sangat mengancam ini dengan 3 ini Bang. Gimana itu kira-kira Bang? Ya seperti saya katakan sejak awal pemerintahan Pak Jokowi, investasi itu tidak masalah. Investasi di Indonesia banyak. Ya, jadi investasi diukur dari presentasi terhadap PDB. Di era Pak Jokowi mencapai level tertinggi, 32% dari PDB. Negara-negara ASEAN lain cuma 20-an, belasan. Memang kita kalah dengan China. Jadi, coba bayangkan, misalnya kita ingin menghasilkan 1 unit ini, ingin nambah nih, kita ingin nambah produksi speaker ini, 1 unit. Kan untuk nambah produksi harus nambah modal. Nah, tambahan modal yang dibutuhkan untuk nambah 1 unit speaker ini, di era Soeharto sampai SBY, tambahan yang dibutuhkan modalnya itu 4 sampai 4,6 unit. Di era Jokowi 6,5. 50% lebih banyak investasi dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilometer jalan yang sama. Di era Jokowi 7,3. Artinya Sri Mulyani pun sadar ini tidak efisien karena perencanaannya buruk, segala macam itu. Investasi asing seperti saya sampaikan tadi, World Investment Report terbaru, Indonesia di top 20. Cuma 2 negara ASEAN yang di top 20 penerima investasi asing, Singapura dan Indonesia. Vietnam, Thailand, Malaysia kalah. Nah pertanyaannya, kalau kita menghasilkan speaker ini lebih banyak butuh modal, mana investor yang benar mau datang ke Indonesia. Tapi kenyataannya kan datang. Datang itu ngapain investor? Cuma mengeksploitasi sumber daya alam banyaknya. Dia investasinya di timah, dia bisa keruk, dapat tembaga, dapat emas, ya terang aja mau. Coba kalau emasnya di Malaysia ya ke Malaysia. Tapi kan tidak dikelola sendiri, masalahnya kan oleh investor kan. Jadi kontribusi ke APBN juga tidak signifikan kan, pengelolaan sumber daya alam. Ya, saya baru diundang oleh BAKN DPR, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Ya, misalnya ini ya, PPN dinaikkan jadi 12%, itu nambahnya berapa sih ke kocek negara? 50-an triliun. Kenapa ya? Sedikit Bang, 50 doang. 50-an. Mengapa ada yang namanya rezeki durian runtuh yang dinikmati oleh oligarki. Tahun 2022 itu mereka pendapatan dari ekspor batu bara dan kawan-kawan
kan batu bara tuh ada macam-macam ya. Iya. Ada lignit, ada macam-macam gitu. Itu kode HS-nya 27. Harmonized systemnya. Jadi kode HS 27 ini ekspornya itu 2022 itu 1.000 triliun. Di negara lain yang tidak punya Pancasila seperti Amerika, Australia, Australia, Eropa, itu ada di mereka mengenakan pajak durian runtuh, Oh gitu. rezeki non-plok. Hmm. Indonesia pajak durian runtuhnya 0. Coba kalau diambil 25% saja, itu 250 triliun. Allah. 250 triliun tidak ada artinya, tidak ada artinya yang 50 triliun itu naikkan itu. Mereka dapat laba normal. Itu 100% mereka nikmati. Tapi yang super normal itu diambil 25%. 25% itu kecil banget loh. Di Mongolia tuh 70% diambil sama negara. Itu ekspor batu bara 1.000 triliun tuh rentang waktunya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Batu bara dan kawan-kawan HS 27. Tahun 2022. Iya. Karena yang punya batu bara ya mereka semua. Ada saya punya denah itu. Wah, hampir semua pemimpin partai ada. Oh. Aduh, emang ada semua. Hmm. Dan kemarin kita membedah juga kasus batu bara itu. Ya yang gila. Dan Oke, cukup ya. Semua Bang tetean. Tapi Bang Faisal udah pertanyaan begitu serius. parah Gini, sebetulnya. sebelum Iya, balik, iya. pertanyaan seriusnya, Iya. brother. Itu kan problem di pajak. Heeh. Kira-kira apa yang mendasari kok nggak kena pajak sampai 0? Hmm. Mongolia aja 70% ya. Ya, Ya. kita 0. Kita 0. Hmm. Kan rata-rata kalau tadi asumsinya 25%-nya dapat 250 triliun. Iya. Ini kok sampai 0 deh apa gitu? Iya. Tinjauan Silakan, Bang. Antum sebagai Dijawab. Saya ingin tidak langsung dulu menjawabnya. Sementara yang kalau di batubara kan nggak ada rakyat ya bang, Enggak. semua oligark kan. Iya, Nggak ada Nah, rakyat ya? kalau di CPO kan masih ada perkebunan rakyat, iya kan? Iya, iya. Di CPO, nah, setiap CPO yang diekspor itu dikenakan 2 pajak, pajak dalam tanda petik ya, 2 pungutan. 1 pajak ekspor, semakin tinggi harga CPO, semakin tinggi persentase pajak ekspornya. Kedua ada bea sawit. Bea sawit. Secara tidak langsung ada sekitar sepertiga kira-kira sepertiga dari hasil CPO ini atau 25% saya lupa ya. Tapi cukup besar lah, 25% taruh lah ya. 25% hasil CPO ini dari petani. Kalau akhirnya produk itu diekspor, dikenakan pungutan, maka petaninya dapat lebih sedikit. Kok kalau yang ada rakyatnya gampang gitu loh bang. Gampang. Dan ditekan gitu. Tekan. Iya, Banyak. gampang gitu. Ya, itu makanya apa penyebabnya? Penyebabnya. Atau motifnya lah. Kok begitu? Hampir semua yang menentukan putusan itu punya batu bara. Luhut Panjaitan, Erlangga Hartarto, siapa lagi? Ketua MPR kan? Sandiaga Uno. Bambang Susatyo. Ya ada semua. Itu Nah, jadi jawabannya harus bagi- diputus, harus diputus. Logikanya kalau itu dipajakin, kena itu mereka semua. Iya mereka diambil 25% dari 100 yang tambahan. Ini 100 ini misalnya bang ya. Iya. Tambahannya ini 100. Dia udah untung. Di atas untung yang normal ada yang super. Iya. 100. Iya. Dari 100 itu diambil 25 doang. Nggak mau juga ya. Nggak mau juga. itu Itu udah termasuk namanya illegal greedy mining ya? juga. Ya kalau illegal mining udah pasti kagak bayar apa-apa. Kan ada bayar royalti juga.